Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Menapo TV. Nah, ini adalah waktu yang spesial karena saya dipertemukan kedua rekan saya ini dari Tanah Datuk dan Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, teman-teman di rumah jaga jarak, tetap stay at home. Di kanan saya Yadi, di kiri saya Rido. Kenapa kita ada sini? Inilah temanya, manusia dan tumbuhan. Yadi dari Tanah Datuk. Mungkin nanti sahabat Menapo TV akan tahu apa itu Tanah Datuk. Sebelah kiri saya si Rido dari Pemuda Peduli Lingkungan. Mungkin boleh dari Bung Yadi sendiri, apa sih sebenarnya Tanah Datuk? Tanah Datuk itu sebenarnya salah satu cetusan dari organisasi Pemuda Peduli Lingkungan juga. Tanah Datuk ini untuk mendata, meriset tanaman. Itu yang poinnya, meriset tanaman. Oke, jadi itu sedikit gambaran ya, Tanah Datuk. Tahan dulu, ada yang melewat nih. Tetap di Menapo TV setelah iklan berikut ini. Wabah corona semakin menggila. Semangat kebersamaan kita akan memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Kalau di Pemuda Peduli Lingkungan, satu kelompok pemuda yang berusaha dan belajar sama-sama untuk melestarikan lingkungan dan mengajak masyarakat dunia pendidikan, anak usia dini itu sudah mengenal lingkungan sejak dini. Kegiatan yang kami lakukan bersama untuk mendatangi anak-anak usia dini, mengajarkan tentang lingkungan, melihatkan video, bermain game, dan mengajak mereka menanam, melakukan pelestarian melalui gerakan Pemuda Peduli Lingkungan yang ada nama programnya itu Sekolah Sungai. Di kota juga melakukan kegiatan Sekolah Sungai dan pembentukan juga komunitas peduli sungai di sekitar sungai. dari buku yang kita baca, Muara Jambi sebagai kata orang-orang bilang universitas. Ada yang bilang juga apotek hidup. Tetap berhubungan semuanya. Kalau di Tanah Datuk sendiri, apa saja pendataan yang didapat di Tanah Datuk? Jadi sekarang kita lagi fokusnya itu namanya etnobotani. Etnobotani. Etno yang berarti bangsa, botani artinya tumbuh-tumbuhan, berarti bangsa tumbuh-tumbuhan. Wah, jadi memang dulu kalau Belanda ke sini, Jepang, mereka datang ke Nusantara ini pasti mencari tumbuh-tumbuhan. Dari tiap catatan perjalanan-perjalanan luar pun mereka tetap mengatakan Swana Dwipa atau Pulau Emas. Kemungkinan nih Pulau Emas itu rempah-rempah juga ya. Ya itulah etnobotani, bangsa Tumbuh-tumbuhan. Saya mencari begitu akrabnya tanam itu dengan masyarakat sekitar. Di Muara Jambi kita setelah kita amati, ternyata tanaman di Muara Jambi itu begitu akrab dengan masyarakatnya, mulai dari sair, dari seroko, tidak lepas. tidak lepas, sampai pun yang dilahirkan seperti Bang Isan bicarakan tadi, lahir udah disambut dengan tanaman. Sebelum lahir masih di dalam kandungan, ibunya sudah menyiapkan tanaman sebagai tangkal, dan di sair-sair, kesenian abul mulu, di adat istiadat juga nggak lepas dari tanaman. Sampai catatan yang lain itu sudah menunjukkan bahwa etnobotani ini suatu kekayaan pengetahuan masyarakat. Ini harus dilestarikan supaya anak cucunya tahu bagaimana orang tuanya dulu begitu akrab pengelolaan dengan tanamannya. Ketika ini tidak diarsipkan, tentu akan, kalau ada etnik baru, hilang kekayaan ini. Mas Rido dan Bang Yadi. Iya, masih ada. Diminum dulu, boleh diminum Ya, kalau haus santai. Mas Rido. Iya. Ada lagunya itu, kalau lagu daerah Jambinya, kau bagai nago dari selatan, harusmu tenang. Iya. Kalau sekarang
Sungai Batanghari bagaimana? Kayak Bang Edi dulu. Mas Yadi. Batanghari menarik. Menarik. Ya, menariknya kalau kita lihat dari catatan yang lama-lama itu, salah satu jalurnya Rempah Lada itu yang menarik. Kalau sekarang? Kalau sekarang menariknya itu ya seperti itulah, kita lihat sendiri lah. Ya. Nggak bisa jelaskan. Sekarang Sungai Batanghari di fungsinya tetap sama untuk mengangkut barang-barang hasil bumi. Itu sekarang yang terjadi. Yang kita permasalahkan itu batu baranya didapatnya di hulu Sungai Batanghari, dan itu di daerah, memang daerah di situ disebut oleh pemerintah daerah produksi. Iya, produksi. Memang di hulu lagi di Kerinci itu disebut konservasi daerah di situ. Jadi kota Jambi, provinsi Jambi dibagi 3 sekat. Hulu sekali konservasi, tengah itu produksi, dan hilir ini produksi dan distribusi. Jadi kebijakan itulah membuat hancurnya lingkungan. Batu bara diambil, semen, bahkan semen di daerah hulu itu Keras ya. habis lingkungan. Ya, kita sebagai generasi tentu tetap harus melestarikan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita. Kalau dari Tanah Datuk sendiri, tadi kan tidak menjawab. Mengapa saya tidak mau menjawab? Karena saya tidak mau menghakimi sesuatu kesalahan. Kita bisa lihat, karena siapapun melihat sungai itu pasti berbeda. Pasti. Jadi kalau menurut saya jalur itu sebenarnya sangat penting di peradaban. Kalau dipandang dengan kaitkan dengan Tanah Datuk. Soalnya dulu kan kayu manis itu kan dari negeri hulu, dari Kerinci, Merangin, yang dibawa ke timur Sumatera. Namun sekarang Indonesia pemasok rempahnya aja sekitar 6,9, turun dengan negara-negara. Miris ya? Iya, dengan negara-negara lain. Jadi ya dibilang begitu, jadi udah mulai ngambil barang-barang alam, batu bara. Oke, Batu bara. ini terakhir. Apa pesan untuk generasi selanjutnya ini dari Tanah Datuk? Pesannya sekecil-kecil apapun peninggalan leluhur itu harus dijaga. Wow, kalau dari Mas Rido? Kita jangan mau jadi penonton. Kita harus ikut bergerak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik secara diri pribadi. Ayo sama-sama kita bergerak untuk menciptakan sesuatu yang baik. Oke. Kita sebagai manusia harus tetap melestarikan dan jangan jadi penonton. Kita harus bergerak, walaupun kamu di rumah, kamu harus bisa tetap menanam walaupun 1 pohon, walaupun dalam 1 minggu. Tetap bergerak untuk anak cucu kita sendiri.